92,4 FM Radioku Majalengka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang sama-sama kita cintai dan kita taati, guru mulia kita Abu Yahya beserta keluarga, mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau sehat walafiat, diberikan panjang umur, dipermudah dalam segala urusannya. Yang kami hormati para orang tua kami, wabil khusus Abah Haji Zainal sekeluarga dan beserta seluruh kru Radioku Majalengka dan para pejuangnya. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, senantiasa diberikan keistiqomahan dalam perjuangan dakwah ini. Dan yang kami cintai para hadirin wal hadirat, para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah di sore hari yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, kembali Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan tentunya nikmat kita bisa istiqomah menghadiri majelis kita, kajian kita ini setiap bulannya, belajar dengan Imam Ghazali dengan kitab beliau Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dijadikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari menjadi sebab kita semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala hingga kita mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah majelis K1 yang dimuliakan Allah, pada kesempatan majelis kita bulan ini, K1 ini bertepatan dengan peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum kita lanjutkan membaca kitab kita, kitab Bidayatul Hidayah, sedikit kita akan bercerita tentang perjalanan kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang sangat istimewa, peristiwa agung, peristiwa yang luar biasa sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka karena kisah tersebut diabadikan oleh Allah di Al-Qur'an, maka sepatutnya bagi kita semuanya hendaknya mengingat-ingatnya, membaca sejarahnya, mempelajari hikmah di balik itu semuanya setiap peringatan Isra Mi'raj. Maka sungguh sangat salah apabila ada sekelompok orang yang menyalah-nyalahi kaum muslimin yang memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin hal tersebut dikatakan sebuah kesalahan atau sebuah hal yang dilarang? Al-Quran sendiri pun menceritakan kisah tersebut. Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan kisah Isra dan kisah Mi'raj. Isra diceritakan di dalam Al-Quran, adapun Mi'raj disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Dalam surat Isra ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di ayat tersebut Allah Ta'ala memulai ketika menceritakan kisah Isra-nya Nabi dengan kalimat Subhanalladzi, Maha suci zat yang telah asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan dengan hambanya. Maka kalimat tersebut menunjukkan bahwasanya
peristiwa Isra Mi'raj adalah hal yang luar biasa. Karena Allah ketika memulai mengkisahkannya dengan kalimat subhanalladzi, sebagaimana ketika kita kalau melihat sesuatu yang agung, menakjubkan ciptaan Allah, kita katakan subhanallah. Ya, kita pergi ke laut, kemudian melihat bagaimana keindahan lautan begitu luas, begitu besar keagungan Allah, ciptaan Allah, kita katakan subhanallah. Melihat pemandangan yang indah di gunung, kemudian dengan beraneka ragam pohon-pohonnya, binatang-binatangnya, kita katakan subhanallah. Nah, ini Isra Mi'raj adalah hal yang luar biasa. Allah Ta'ala membuka kisah tersebut dengan subhanalladzi, maha suci Allah yang asra, memperjalankan. Maka Rasulullah SAW ketika melakukan atau mengalami peristiwa tersebut, Nabi nggak berjalan dengan kekuatan Nabi, tapi Allah katakan asra, Allah yang memperjalankan. Maka kisah tersebut, perjalanan tersebut adalah Allah yang menghendakinya, Allah yang melakukannya. Maka kita nggak bisa, memang kisah Isra Mi'raj itu adalah hal yang di luar nalar manusia. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad sebagai manusia biasa melakukan perjalanan yang sangat jauh dengan waktu yang sangat singkat sekali. Makanya Allah Ta'ala katakan asra, Allah yang memperjalankan beliau. Ya, dengan kuasanya Allah, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bi'abdihi, dengan hambanya. Maka dengan dari kalimat bi'abdihi menunjukkan bahwasanya kisah Isra Mi'raj adalah dengan ruh dan juga jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada yang berpendapat bahwasanya Isra Mi'raj itu hanya dengan ruhnya Nabi. Jasadnya Nabi enggak ikut, tapi ruhnya Nabi yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Itu pendapat ada yang mengatakan demikian, ruhnya Nabi. Maka para ulama mengatakan kebanyakan enggak, tapi dengan ruh dan juga jasadnya Nabi. Karena Allah mengatakan abdihi, dengan hambanya. Namanya hamba ya jasad dan juga rohnya. Ya, dan itu adalah kisah yang sampai orang-orang itu pada heran, bahkan dikatakan sebagian orang itu sampai kembali murtad lagi ketika mendengar kisah tersebut, saking mereka nggak percaya dengan kisah itu. Itu bagi orang yang memandang kisah Isra Mi'raj dengan akal mereka. Nah, itu kenapa kok bisa mengherankan? Karena Nabi melakukan dengan ruh dan juga jasadnya Nabi. Andaikan Nabi melakukan dengan ruhnya saja, itu hal biasa. Kita pun bisa. Di malam hari kita bermimpi keliling dunia, kemana-mana, keluar negeri, bisa itu dengan ruhnya saja, bermimpi namanya. Tapi ini Nabi nggak bermimpi, Nabi bukan dengan ruhnya, tapi dengan jasad dan juga ruhnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya lailan, di malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya kebesaran-kebesaran kami. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu ayat tentang perjalanan Isra. Jadi kan Isra Mi'raj. Isra artinya adalah Nabi diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Namanya Isra. Berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj, Nabi diangkat dari Masjidil Aqsa, diangkat ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7 ke Sidratil Muntaha. Disitulah Nabi bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Isra disebutkan di dalam ayat tadi, surat Isra ayat pertama. Adapun Mi'raj disebutkan dalam hadis Nabi. Hadis sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan hadis yang begitu panjang. Ya, Nabi ketika diangkat dari mulai Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, bertemu dengan para nabi hingga pada akhirnya di langit ke-7 dan di Sidratil Muntaha. Disitulah makam yang khusus Nabi bisa bermunajat, berdialog dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini singkatnya seperti itu, singkatnya. Kalau pengen kita panjangkan, panjang itu. Ya, Imam Dardir punya kitab namanya khusus tentang Isra Mi'raj, sangat panjang. Bagaimana Nabi dari mulai, kenapa sebab Nabi diberikan keistimewaan Isra Mi'raj, lalu Nabi naik kendaraan apa, dan seterusnya, itu sangat panjang. Kita hanya singkat tadi, nanti kita ambil hikmahnya. Itulah kisah Isra Mi'raj. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat. Satu poin yang penting yang perlu kita fahami adalah tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Sidratil Muntaha dan bertemu dengan Allah, ingat itu adalah tempatnya Nabi, bukan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi di Sidratil Muntaha, di atasnya langit ke-7, Nabi bertemu dengan Allah, itu tempatnya Nabi Muhammad.
bukan tempatnya Allah. Karena Allah tidak butuh kepada tempat. Awas, jangan sampai kita masuk ke dalam akidah yang salah. Di antara sifat wajib bagi Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Allah qaimun binafsihi. Allah tidak butuh kepada tempat. Maka tempat yang saat itu Nabi bermunajat adalah tempatnya Nabi, bukan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Sina. Itu tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Karena Allah tidak butuh kepada tempat. Ini poin penting yang harus kita hadirkan biar kita ini nggak salah dalam pemahaman akidahnya. Jangan sampai kita mengatakan Allah bertempat. Di mana tempatnya Allah? Allah di sana, di tempatnya di Sidratul Muntaha, di Arsy. Bukan. Itu bukan tempatnya Allah. Allah nggak butuh kepada tempat. Sidratul Muntaha yang Nabi ketika itu bermunajat dengan Allah, itu adalah tempatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa sih hikmah? Kita singkat saja tentang cerita Isra Mi'raj. Insyaallah semuanya sudah paham dan berulang-ulang hampir tiap tahun dikisahkan kisah tersebut. Tapi ada hikmahnya, dan hikmahnya selalu ada. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan tersebut. Kami akan menghadirkan beberapa saja. Yang pertama adalah lihat Rasulullah SAW sepulangnya beliau dari Isra Mi'raj itu kan sangat singkat. Jarak yang sangat jauh sekali. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu ribuan kilometer. Di zaman itu masih dengan kendaraan yang sangat sederhana, dengan onta. Paling cepat adalah kuda. Mungkin zaman sekarang pun yang sudah canggih teknologi, sudah punya pesawat jet yang sangat cepat pun belum bisa menandingi kecepatan kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Jadi saat itu orang-orang ketika Nabi pulang dari Masjidil Aqsa kembali ke kota Makkah, Nabi menceritakan saya diperjalankan begini, itu orang pada heran. Orang pada heran, pada nggak percaya. Itu bagi orang yang memandang kisah tersebut dengan akalnya dia. Tapi kalau orang memandang dengan imannya pasti percaya itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi makanya kami katakan kita ini yang mendengar kisah Isra Mi'raj, pandang atau lihat kisah itu dengan keimanan, dengan hati kita. Nanti kita bakal percaya. Karena Allah yang melakukannya. Allah sudah menegaskan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Itu bagi orang ahli iman begitu. Dia akan percaya dengan mudah karena dia meyakini dengan iman. Tapi bagi orang yang enggak ada iman, bingung dia. Masa iya, masa bisa, mana mungkin dan seterusnya. Karena dia menilai hal tersebut dengan akal, dan akal di luar nalar. Itu kan mukjizat namanya, kan mukjizat. Jadi mukjizat sesuatu yang di luar nalar manusia. Baik, yang jelas ketika Nabi setelah pulang dari Masjidil Aqsa menceritakan kepada kaumnya di kota Mekah, banyak yang tidak percaya. Yang paling senang itu adalah Abu Jahal. Itu Abu Jahal adalah orang yang sangat menanti-nanti aibnya Rasulullah SAW. Jadi itu Abu Jahal setiap kali ada majelisnya Nabi itu pasti hadir. Kalaupun dia nggak bisa hadir, ngutus orang supaya hadir. Apa tujuannya? Mencari-cari aibnya Nabi. Ternyata sampai dia mati nggak nemu aibnya Nabi. Itulah sialnya si Abu Jahal. Nah begitu si Abu Jahal mendengar tentang Isra Mi'raj, kesempatan katanya, kesempatan Muhammad saya akan jatuhkan, akan saya permalukan dia. Selama ini dia dipercaya oleh orang pada yakin dia adalah orang yang jujur. Ternyata hari ini dia mengatakan kebohongan yang sangat besar, berita yang gak akan mungkin terjadi, berita yang pasti mustahil katanya. Oh ini kesempatan nih, akan saya permalukan dia. Ini kata si Abu Jahal. Tapi apesnya dia, salahnya dia adalah ketika dia pengen menjatuhkan Nabi, dia ngajak orang, kalian sudah dengar belum ceritanya Muhammad tadi malam itu katanya melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Iya katanya begitu semalam. Percaya nggak kalian? Iya ya nggak mungkin ya. Jadi dia nyari orang-orang yang nggak percaya, nyari orang-orang yang nggak iman dengan Nabi. Yakin nggak? Nggak mungkin. Dikumpulkan orang-orang. Ayo sekarang kita datang ke Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Sahabat Nabi yang paling percaya dengan Nabi. Ini salahnya dia. Kalau pengen menjatuhkan Nabi, ngapain datang ke Abu Bakar? Ini kan Sayyidina Abu Bakar orang yang paling iman dengan Nabi, nggak akan mungkin yakin dengan omongan Abu Jahal. Tapi itulah Abu Jahal. Makanya dijuluki dengan namanya Abu Jahal, bodoh dia. Kalau pengen cari dukungan, jangan dukungannya Sayyidina Abu Bakar. Itu orang yang paling yakin dengan Nabi itu. Tapi ini si Abu Jahal apes dia.
pengen nyari dukungan Abu Bakar. Ayo sekarang kita datang ke Abu Bakar. Abu Bakar kan adalah orang yang paling percaya dengan Muhammad. Apa-apa yang diomongin Muhammad dia yakin. Kita yakin hari ini Abu Bakar nggak akan percaya. Abu Bakar pun nggak akan percaya dengan omongan Nabi, omongan Muhammad. Nggak mungkin itu. Mana bisa ada orang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 malam kurang, itu nggak mungkin. Seyakin-yakinnya Abu Bakar pun nggak akan percaya dia, kata si Abu Jahal. Ayo kita ke sana yuk, kita minta dukungan Abu Bakar, katanya. Bener. Ketika mereka datang ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, si Abu Jahal mengatakan, "Hei Abu Bakar, kamu sudah dengar belum cerita Muhammad tadi malam? Kenapa emangnya?" Katanya Muhammad tadi malam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak sampai semalam. Terus diangkat dari Masjidil Aqsa, diangkat ke langit ke-7, balik lagi nggak nyampe 1 malam. Sudah dengar belum? Kata Abu Jahal ke Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, belum, saya belum dengar. Nah, saya sampaikan sekarang, kamu yakin nggak begitu? Ini kan berita yang sangat aneh. Mana mungkin? Kamu yakin nggak? Kata si Abu Jahal. Dengan mantap Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Lau qala dzalika la shadaqa." Andaikan yang ngomong adalah Nabi Muhammad, pasti benar. Langsung. Jadi nggak ada lagi ragu-ragu. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Itu orang yang paling top imannya dengan Nabi. Beliau mengatakan, andaikan yang ngomong adalah Nabi Muhammad, pasti benar. Ana nggak yakin dengan omonganmu, wahai Abu Jahal. Mungkin kamu lagi buat reka-reka, membuat rekayasa berita bohong. Tapi andaikan memang Nabi mengatakan demikian, yang bercerita beliau melakukan perjalanan kurang dari 1 malam, pasti benar. Ana nggak akan ragu, katanya. Heran si Abu Jahal. Loh, kamu yakin Abu Bakar? Ini kan aneh. Dengan mantap beliau mengatakan, jangankan cuma tadi malam, andaikan tiap hari Rasulullah melakukan begitu, ana yakin, katanya. Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya beliau dijuluki dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena sangat yakin dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini bisa kita ambil hikmah apa? Lihat bagaimana orang yang ketika memandang sesuatu, memandang Nabi Muhammad lewat sisi basyariahnya. Jadi kalau kita melihat Nabi dari sisi basyariah, kayak tadi, kayak Abu Jahal nggak ada iman. Tapi kalau kita lihat Rasulullah, beliau adalah manusia tapi basyarun wa laisa kal basyari. Manusia tapi bukan kayak manusia biasa. Istimewa Rasulullah, dimuliakan, kekasih Allah dan seterusnya. Maka iman seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tinggal kita pengen jadi kelompok yang mana nih? Kita pengen jadi kelompoknya Sayyidina Abu Bakar yang iman dengan Nabi, atau naudzubillah kita malah tidak ada iman sebagaimana halnya si Abu Jahal tadi. Nah, ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masya Allah, beliau segala sesuatu yang Nabi katakan beliau percaya. Nah, sekarang kita tanyakan buat diri kita sendiri. Kita ini sebagai umatnya Nabi, katanya, ya kan, umatnya Nabi kan, katanya kita iman dengan Nabi, kita cinta dengan Nabi. Sekarang pertanyaannya, kalau Nabi mengatakan sesuatu, apakah kita yakin? Saya yakin, pasti benar, pasti benar. Tapi mana buktinya? Mana prakteknya? Misalnya kita dengar sabda Nabi, barang siapa yang melakukan sholat duha pahalanya sekian. Yakin nggak? Saya yakin. Terus kok nggak dilakukan? Orang kalau yakin akan dikerjakan. Nabi mengatakan barang siapa yang sedekah akan begini keutamaannya, pahalanya gini. Yakin nggak? Yakin. Buktinya mana? Yakin tapi nggak mau melakukan. Nah, makanya imannya berarti nggak sempurna itu. Ya kan, makanya dalam sabdanya Rasulullah SAW belum mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih aw kama qala. Tidak akan sempurna iman seseorang dari kita adalah sampai nafsu kita ini, keinginan kita sesuai dengan yang Nabi inginkan. Jadi kalau orang itu imannya sudah top, dia ketika melakukan sesuatu yang datang dari Nabi itu dengan kesenangan, bukan dengan paksaan. Ketika dia ingin melakukan, saya gimana caranya ketika berbuat, ketika saya makan, saya tidur, saya berjalan, pokoknya harus mirip dengan Nabi SAW. Itu orang imannya sempurna. Jadi nggak pakai diingatkan, nggak pakai lagi dipasang nggak, tapi sesuai sudah dengan apa yang Nabi bawa. Nah, ini jadi jangan sampai kita hanya melihat sisi Rasulullah dari sisi basyariah. Iya, beliau Nabi Muhammad adalah manusia. Beliau tidur, beliau makan, beliau juga menikah, beliau juga bisa merasakan namanya sakit, sedih dan seterusnya kayak kita.
Tapi ingat, basyarun walaysa kal basyari. Manusia tapi bukan kayak manusia biasa, penuh dengan keistimewaan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, banyak kelompok orang-orang yang ingin menjauhkan sisi ini dari kita. Jadi kita diajarkan, dicekoki supaya melihat Nabi hanya dari sisi basyariah, dari sisi kemanusiaannya saja. Ngapain kita mengagungkan Nabi? Kan banyak. Ngapain kita sholawatan, ngapain kita muji-muji Nabi, itu nggak boleh, dan seterusnya. Kita dilarang begitu. Nabi kan manusia biasa. Nah ini, jadi janganlah dari sisi manusianya, manusia tapi bukan kayak manusia biasa. Ya kan, makanya kita kan diajarkan supaya mengagungkan Nabi, ngamalkan sunnah Nabi. Segala sesuatu yang ada hubungan dengan Nabi kita besarkan. Acara kalau sudah ada kaitan dengan Nabi, kita besarkan acara tersebut. Ini supaya kita ada ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada begitu orang-orang yang ngapain kita puji-pujian, ngapain kita salawatan, memuji Nabi itu nggak boleh. Nabi sudah, itu Nabi kayak manusia biasa, nggak usah dipuji. Ini bahaya begitu. Ya, Imam Busiri rahimahullah dalam qasidah burdahnya beliau mengatakan, saya lupa bait syairnya. Pokoknya setinggi apapun pujian kita kepada Rasulullah SAW, kita pasti meyakini Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan juga utusan Allah. Insya Allah umat ini aman. Umatnya Nabi Muhammad nggak akan kayak umatnya Nabi Isa alaihissalam. Umatnya Nabi Isa saking cintanya dengan Nabi mengkultuskan, menuhankan Nabi Isa, kan diyakini Nabi Isa sebagai Tuhan, disembah dan seterusnya. Kalau umat ini nggak akan. Nggak ada ceritanya umat Nabi meyakini Nabi sebagai Tuhan, tuh nggak ada, naudzubillah, nggak mungkin, hasya wa kalla. Jadi setinggi apapun pujian kita bagi Rasulullah, tetap kita yakini beliau adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan juga utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini pelajaran atau hikmah yang pertama. Jadi hendaknya kita menjadi seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, minimal niru jejaknya. Kalau kita pengen kayak beliau imannya, ya nggak akan sanggup kita. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikatakan paling afdolnya umat. Jadi paling afdolnya manusia setelah Rasulullah ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang iman sudah top sampai puncak beliau. Ya kita sih nggak bisa ngejar, minimal kita sama lah, mirip dengan beliau, mirip dengan para sahabat yang lain. Itu ketika melihat Rasulullah bukan hanya dari sisi manusia, tapi beliau adalah utusan Allah, hamba Allah yang istimewa. Begitu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lihat Abu Jahal itu kenapa kok sampai begitu bencinya dengan Nabi. Benci dengan Nabi dia. Nabi Muhammad begini, salah lagi, dianggap kadzab, dianggap pendusta Nabi Muhammad sama Abu Jahal. Padahal orang ketika awal bertemu dengan Nabi, kalau dia polosan, belum pernah dengar kabar sebelumnya, nggak akan benci dengan Rasulullah SAW, nggak akan benci. Ada sahabat yang dulunya adalah seorang Yahudi, tapi masuk Islam, beriman, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, beliau adalah orang Madinah, tadinya Yahudi, kemudian masuk Islam, beriman. Belum pernah ketemu dengan Nabi. Tatkala Nabi datang hijrah dari Mekah ke kota Madinah, itu kan Nabi kan disambut, kan, penduduk kota Madinah kan disambut, tola al badru alaina dan seterusnya, kan. Itu Sayyidina Abdullah bin Salam melihat arak-arakan tersebut. Ketika pertama kali melihat wajah Nabi, beliau mengatakan, ma ra'aitu fi wajhihi annahu kadzab. Aku nggak melihat beliau adalah wajah seorang pendusta. Aku nggak melihat demikian. Itu disebutkan dalam Maulid Diba, ya kan? Aku nggak melihat bahwasanya wajahnya Nabi adalah sebagai seorang pendusta, nggak akan. Itu orang baru pertama kali ngelihat Nabi. Ada lagi sahabat namanya Hasan bin Thabit. Ini Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang penyairnya Nabi. Ketika awal melihat wajahnya Rasulullah SAW, langsung menyenandungkan sebuah syair yang sering kita kenal. Itu syair yang khuliqta mubarra'an min kulli aibin annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini kan syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit. Itu keluar spontan ketika beliau pertama kali melihat wajah mulianya Rasulullah SAW. Jadi itu orang kalau polosan dengan Nabi nggak akan benci dengan Nabi. Sayyidina Salman Al Farisi pun sama.
seorang berbangsa Persia ketika melihat Nabi langsung cinta dengan Nabi. Ya ini yang masalah adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Dari kecil kenal dengan Nabi tapi kok nggak ada iman dengan Nabi. Kenapa? Karena di hatinya ada kedengkian. Maka hati-hati kalau kita punya kedengkian dengan kawan kita, kedengkian dengan tetangga, dengki dengan saudara, hasud, ini yang menjadi bibit kebencian. Orang kalau sudah dengki dengan orang yang ada benci. Coba kalau ada misalnya kita lagi hasutnya, lagi dengki, lagi iri dengan tetangga beli mobil, itu jangankan tetangganya masuk ke rumah, mobilnya lewat kita sudah sakit kuping. Berisik itu mobil tuh, padahal sih biasa suaranya. Ayamnya lewat sakit hati kita. Ini ayamnya dia nih, pengen saya potong kan gitu. Ini saking dengkinya kita dengan tetangga begitu. Tersiksa orang begitu. Makanya nih yang menjadi bibit kebencian adalah tadi hasud, rasa dengki di dalam hati kita. Nah, orang kalau sudah penuh dengan kebencian kepada kawannya, kepada saudaranya, kebaikan tertutup dari matanya dia. Nggak akan bisa melihat kebaikannya. Dikatakan bahwasanya wa ainir ridha an kulli aibin kalilatun wa in sukhti tubdil masawiya. Mata kita kalau memandang itu dengan penuh cinta, itu kesalahan akan tertutup. Tapi sebaliknya kalau kita melihat saudara kita dengan penuh kebencian, kebaikannya nggak akan kelihatan di mata kita. Contoh misalnya kita cinta nih misalnya kita sudah kadung cinta dengan seorang tokoh, dengan seorang alim misalnya, katakanlah misalnya Syekh Fulan, Kiai Fulan, misalnya Habib Fulan, kita sudah kadung cinta dengan beliau nih, sudah kadung ta'zim dengan beliau. Tiba-tiba kita mendengar berita nggak enak tentang beliau. Namanya media kan, kadang membelok-belokkan berita, goreng berita. Kita dengar nih, itu si Habib Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan begini. Kita sudah kadung cinta dengan beliau, apa yang kita katakan? Nggak mungkin, kan gitu. Nggak mungkin, itu hoax, paling bohong itu. Kita akan begitu. Jadi berita kejelekan tertutup, nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah kadung cinta dengan dia kita. Ya, anak muda yang baru awal pengen kawin, misalnya pengen nikah, sudah kadung jatuh hati duluan kepada lawan jenis, misalnya kan nggak boleh kan. Prinsip nikah yang sering gue sampaikan, bangun cinta di atas pernikahan, bukan membangun pernikahan di atas cinta. Artinya itu cinta akan datang setelah menikah. Misalnya ini yang kadung sudah salah, datang dia, bah atau pak, saya pengen nikah. Kamu tidak punya pasangan, sudah siapa? Itu tuh jelek dia tuh, itu orangnya nggak benar begini. Kalau sudah kadung cinta, jadi cantik itu. Yang tadi jadi bilang jelek, enggak itu cantik. Itu akhlaknya buruk, dia masya Allah anak soleha. Sudah kadung cinta buta begitu. Ini mata kalau sudah memandang dengan cinta, kejelekan akan tertutup. Tapi sebaliknya kalau kita mandang dengan penuh kebencian, kebaikan malah nggak akan tampak. Itu kayak Abu Jahal tadi. Itu Abu Jahal itu sudah pol-polan bencinya dengan Nabi SAW. Alhamdulillah, nggak tahu dia itu bagaimana itu orang hidupnya itu hidupnya penuh dengan benci dengan Nabi. Makanya Nabi begini dibilang salah. Nabi difitnah sebagai seorang kadzab, sebagai seorang pendusta. Kan ada kisahnya bagaimana Abu Jahal bersama komplotan, ketika kumpul dengan komplotannya, ada seorang kafir Quraisy yang dia mendengar ayat Al-Quran. Ketika mendengar Al-Quran dia takjub, heran, merasa kagum dengan bacaan tadi. Ketika pulang kembali ke kelompoknya, dia mengatakan, sungguh aku tadi barusan mendengar ucapan yang sangat indah dari Muhammad, ucapan yang sangat indah, yang sangat bagus sekali. Kata teman-temannya, kamu sadar? Masa iya kalau begitu bagus, katanya. Pokoknya gimana caranya kita harus jatuhkan Muhammad. Ayo kita fitnah dia. Kita katakan dia sebagai seorang pendusta. Mereka mikir, tapi Muhammad gak pernah berdusta. Ya sudah, kita katakan dia sebagai seorang dukun, katanya. Mereka mikir lagi, tapi Muhammad gak kayak dukun sifatnya. Sudah, kita katakan dia sebagai seorang penyihir. Mereka mikir lagi, tapi dia bukan penyihir gitu loh. Jadi sebenarnya itu mereka yakin dengan Nabi Muhammad, tahu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan seorang pendusta, Nabi Muhammad bukan seorang penyihir, dia orang baik dan seterusnya. Mereka ini yakin. Tapi kenapa nggak ada iman tadi? Karena kebencian. Itu bencinya adalah buah dari bibit
dengki tadi, bibit hasud tadi. Maka dari sini kita bisa ambil hikmah, ayo dengan peringatan Isra Mi'raj, dengan kita membaca kisah Isra Mi'raj, bersihkan hati kita dari benci, dengki kepada kawan kita. Hati-hati kalau sudah benci, kalau sudah dengki, itu menutup kebaikan kawan di mata kita. Ustadz, bagaimana obatnya Ustadz biar gak hasud, biar gak iri hati? Oh gampang. Kalau kita iri hati, lawan. Misalnya gini, misalnya kita iri nih, tetangga beli mobil baru, aduh beli mobil baru dia. Itu kalau orang hasud paling bilang gini, paling dia tuh punya, mohon maaf, tuyul lah di rumahnya, paling beginilah, ada aja fitnahnya. Nah supaya nggak tambah jadi itu bibit hasud, bibit iri, kita doakan, kita puji dia. Masya Allah, itu Pak Haji baru beli mobil baru ya, luar biasa, beliau rezekinya itu memang, terus begitu kita puji. Kalau perlu kita sebut kebaikan orang yang tadi di depan orang lain. Itu mengobati hasud. Mobilnya lewat, kita lap, kita ini Masya Allah Pak Haji sini saya cucikan mobilnya sekalian gitu loh. Ini melawan bibit kedengkian. Baik, ini hikmah yang kedua. Jadi hati-hati, jangan sampai di hati kita ada perasaan dengki, perasaan hasud kepada kawan kita, kepada saudara kita. Karena kalau sudah ada hasud, itu adalah bibit kebencian. Orang kalau sudah benci dengan orang lain, tertutup kebaikannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah tentang oleh-oleh yang Nabi bawa sepulang dari Mi'raj, yaitu kewajiban sholat lima waktu. Ini ibadah yang istimewa. Ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat Nabi dapatkan lewat perantara wahyu. Tapi khusus ibadah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah sering mendengar atau membaca bagaimana awal ketika Allah wajibkan sholat, awalnya adalah 50 waktu, dikurangi sampai menjadi 5 waktu. Nah ini insya Allah kalau kita sudah ngerti nih kewajiban sholat, sudah faham, maka kalau masih ada yang meragukan kewajiban sholat, naudzubillah, orang kalau sampai nggak yakin tentang kewajiban sholat 5 waktu, keluar dari iman dia. Tapi sekarang masalahnya adalah yang sering Buya sampaikan, banyak orang ketika dia meninggalkan sholat bukan karena dia pengen nentang kepada Allah, tapi karena dia nggak bisa melaksanakan dengan praktis, dengan ringan, dengan mudah. Ya kan, kalau kita tanya orang yang di luar yang dia nggak sholat, kenapa Pak nggak sholat Pak? Bingung mau sholat gimana sih caranya? Nah ini karena ketidaktahuannya dia. Tapi kalau ada orang yang mengatakan ketika ditanya kenapa nggak sholat, apa tuh sholat nggak wajib tuh, hati-hati, keluar dari iman dia, dianggap murtad berarti karena sudah tidak meyakini kewajiban sholat. Maka kami husnuzon, kami berprasangka baik bahwasanya banyak saudara kita, kawan kita di luar sana yang mereka belum melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu karena mereka tidak mengerti bagaimana ilmu yang mudahnya. Ya kan, kami berapa kali mendapati orang misalnya, kenapa nggak sholat? Kotor bajunya. Memang kalau kotor nggak boleh sholat. Itu kan kalau najis. Kalau kotor belum tentu najis kan gitu. Dalam perjalanan, kenapa nggak sholat? Nanti aja lah kalau sudah sampai rumah, biar enak sholatnya. Ini kan salah. Sholat kalau sudah tiba waktunya, sudah adzan, mau nggak mau harus dilaksanakan. Mau dia itu di perjalanan, mau dia lagi di rumah, mau lagi sakit, mau lagi set, pokoknya kalau sudah masuk waktu maka wajib melaksanakan sholat. Tidak ada kata gugur sholat, nggak ada istilahnya gugur, kecuali kalau dia sudah meninggal, hilang akal, hilang nyawa, baru nggak wajib lagi. Tapi selama dia masih ada kesadaran, selama dia masih ada nyawa, maka nggak akan gugur kewajiban sholat 5 waktu. Maka harapan kami adalah keluar dari sini Bapak Ibu semuanya menjadi orang-orang yang mudah mengajarkan caranya sholat kepada orang lain. Ya kan sekarang tuh banyak orang ketika nggak sholat karena nggak ngerti ilmunya Pak, nggak ngerti cara yang benar. Maka nanti kalau ada yang nggak, misalnya ketemu dengan orang yang nggak sholat, ajari dia cara sholat dengan mudah. Dan kami yakin jamaah yang sering ngaji dengan Buya, sering nyimak kajian Buya, kan sudah jelas banyak fikih praktisnya tentang bagaimana wudhu yang mudah, sholat yang mudah, dan seterusnya. Itu kan mudah sebenarnya. Ayo ajarkan mereka. Orang yang di kampung kita, tetangga kita yang belum bisa sholat, ajarkan mereka. Karena kalau hanya mengandalkan Ustadz Al-Bahja atau Buya yang harus ngajarin semua, gak akan kejangkau begitu.
Jadi antum-antum ini, Bapak Ibu semuanya, para hadirin, para jamaah yang punya juga tugas bagaimana nanti ngajarkan orang yang di rumah supaya mudah melaksanakan sholat. Jangan dipersulit sholat itu. Orang saking nggak bisa, makanya beliau sering katakan kalau ada seseorang yang dia tidak bisa beribadah, itu bukan salahnya dia, tapi salah guru yang ngajarkan. Dipersulit, begini, akhirnya dia malas sholat, padahal adalah mudah saat itu. Kalau nggak bisa berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk, berbaring sebisanya dia. Ketika di perjalanan boleh dijamak, boleh dikosor. Nggak ada air, boleh dengan tayamum. Nggak ada tayamum, ya sudah langsung sholat. Lihurmatil waqt. Ya, jadi itu bagaimana nanti kita menjadi para pelopor penggerak ibadah sholat. Kita punya orang keluarga di rumah, misalnya kerabat, sepupu, abang, adik, misalnya paman, bibi, pak de, yang dia masih belum sholat, ajak dia sholat. Misal dia mengatakan, saya nggak ngerti ilmunya, sini belajar sama saya. 5 menit bisa. Dan jangan banyak teori kalau ngajarin sholat kepada orang awam, ya kan? Kalau kita ngajarinnya model kayak santri ngaji di pondok, ya nggak bisa sholat itu. Harus ngaji dari mulai definisi sholat. As-sholatu lughatan adalah ad-du'a, asyar'an, gitu terus yaitu kapan sholatnya, langsung praktek. Kayak kita ngajarin anak-anak kecil yang di TPK itu loh, sini praktek, ini loh sholat itu takbir, Allahu Akbar, baca ininya iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, seterusnya. Itu kan mudah, penting mereka bisa sholat. Baik, dan kita juga nggak lupa untuk membiasakan putra-putri kita dengan ibadah sholat. Ya, kalau misalnya ada anak dari usia dini, usia 4, usia 3 sudah dibiasakan sholat, insya Allah ketika dewasa mereka menjadi orang ahli sholat. Ya, makanya Nabi berpesan dalam hadisnya, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Para orang tua, perintahkanlah anak-anak kalian dengan ibadah sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Siapa di sini yang disuruh? Orang tua, bukan si anak. Anak ketika umur 7 kan dia belum balik. Ketika dia belum balik berarti belum berkewajiban melaksanakan sholat. Tapi yang disuruh oleh Nabi adalah para orang tuanya. Antum para orang tua, para ibu, para bapak, kakak, abang, pendidik, semua yang ngayomi anak-anak kecil, ketika mereka sudah berusia 7 tahun, suruh mereka buat sholat. Disuruh, ajak mereka. Maka makna suruh ini bukan berarti kita kayak nyuruh, kayak misalnya jenderal nyuruh prajuritnya, ayo sholat pakai pentungan, bukan, tapi diajak, dibiasakan. Ya, yang sering Buya pesankan adalah ajak mereka, paksa tapi kayak nggak maksa gitu loh. Tapi kayak nggak maksa, bagaimana? Biasakan. Anak umur 3, umur 4, kenalkan aja. Nah, Abi mau sholat ikut nggak? Oh, ikut. Nah, ikut sendiri kan. Itu namanya menyuruh juga, ngajak namanya. Nah, Abi punya gamis baru, nanti dipakai ya buat sholat subuh gitu loh. Ini kan diajak, dikenalkan gitu loh. Ini namanya membiasakan. Tapi kalau kita suruh ya belum ngerti, sana berangkat sholat, umur 3 tahun mana ngerti begitu. Ya jadi dibiasakan. Dan ini mereka sudah kenal, terbiasa hingga ketika mereka menginjak usia tamyiz, apalagi balik, mereka sudah terbiasa dengan ibadah sholat. Mohon maaf, ini banyak yang sering kita dapati adalah orang tua, bapak ibu, ketika nyuruh anaknya sholat itu dilepas. Kalau anaknya masih usia 3, usia 4 tahun yang sekalinya belum idep ya, belum ngerti, jangan dilepas lah. Misalnya waktunya adzan maghrib, ini kan yang biasa ramai di masjid musola kan maghrib, itu anak-anak kecil. Waktunya maghrib, Nina sana berangkat sholat, bapaknya di rumah nggak ikut jamaah, ibunya pun nongkrong di depan sinetron. Nah ini akhirnya anaknya ketika ke musola ketemu dengan temannya, bawanya lato-lato, akhirnya rame musola itu. Nah, ini masalah ini. Makanya kalau kita pengen ngajarkan anak kita untuk sholat, kawal mereka, dikawal gitu. Ayo sama Abi sholat ke musola. Ayo karena kamu adalah perempuan, kamu sama Umi. Abang kamu yang laki-laki sama abahmu gitu. Anak kecil itu kalau didamping orang tuanya nggak akan bercanda, dia takut ya kan, karena ada orang tua. Ya sekarang masalahnya orang anaknya dilepas, nih sarungnya, nih mukenanya, nih baju kokonya, berangkat kamu nah sana. Di sana buat geng di sana mereka. Nah, ini masalah. Yang jelas gitu. Ini penting pendidikan anak dari usia dini.
Ya, khususnya dengan ibadah sholat. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya kita akan membaca sedikit bil barokah kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Tadi sudah selesai ya tentang Isra Mi'raj, gak usah panjang-panjang, yang penting hikmahnya aja. Tadi hikmahnya adalah pertama harus melihat Nabi dari sisi, bukan dari sisi basyariahnya, tapi dari sisi beliau adalah seorang utusan Allah yang istimewa. Kemudian hilangkan kita punya hati, hilangkan kebencian dari hati kita, kedengkian, hasud, iri, dengki ini hilangkan. Karena kalau sudah ada hasud, ada iri, ini merupakan bibit kebencian. Kalau sudah benci, hati-hati, ini menutup kebaikan. Nah, ada satu lagi yang ketinggalan. Kami ingat ketika membaca tentang perjalanan Isra Mi'raj, itu kan Nabi ketika Isra kan diperlihatkan tentang bagaimana keadaan ahli neraka. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, dan seterusnya, dengan masing-masing amal perbuatan mereka ketika di dunia. Jadi gambaran. Nanti mereka ada yang digunting lah lidahnya, ada yang dilempari batu mereka, ada yang berenang di sungai yang penuh darah gitu. Ini macam-macam. Tapi ini khusus kami hadirkan di sini satu. Mohon maaf kalau sedikit pahit buat ibu-ibu, tapi nggak apa-apa, biar jadi ibu yang solehah. Nabi mengatakan uritun nara fakana aktsaru ahliha an-nisa wa kama qala. Nabi mengatakan aku pernah diperlihatkan tentang neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah para perempuan. Perempuan ternyata mayoritas neraka. Tapi insya Allah ibu-ibu di Jamaah K1 ahli surga semuanya, ibu-ibu yang solehah. Ya, jadi bukan ibu yang di sini, tapi Nabi mengatakan demikian. Uritun nara fakan aktsaru ahliha an-nisa. Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah para perempuan. Sahabat heran, ya Rasulullah, ayakfurna billah. Kenapa mereka ya Rasulullah menjadi mayoritas penghuni neraka? Apakah karena perempuan kufur dengan Allah? Nabi mengatakan, oh tidak. Tidak. Urusan ibadah perempuan lebih hebat dibanding bapak-bapak. Coba ketika hadir majelis banyakkan ibu-ibu timbang bapak-bapak. Bisa dihitung bapak-bapak jam berapa. Ini kalau nggak hujan ramai ibu-ibu ini. Urusan ibadah lebih hebat ibu-ibu. Urusan majelis, urusan marhaban paling rajin. Urusan puasa bangunnya lebih awal timbang bapaknya. Hebat urusan ibadah. Maka kata Nabi, mereka perempuan ketika menjadi mayoritas penghuni neraka bukan karena mereka kufur dengan Allah. Nabi mengatakan bal yakfurnal ashir, tetapi karena mereka kufur dengan suaminya, kufur dengan keluarganya mereka. Sampai Nabi menggambarkan begini, Bu. Ini Bu ya, ini resep supaya menjadi ahli surga, perempuan ahli surga, perempuan solehah. Ya, Nabi sampai menggambarkan begini, Bu. Au kama qala Nabi, beliau mengatakan andaikan suami mereka berbuat kebaikan kepada si perempuan selama 1 tahun, kemudian tiba-tiba si perempuan melihat aibnya si suami, apa kata si istrinya? Ma ra'aitu minka khairan qat, sama sekali aku nggak pernah melihat kebaikan darimu. Ini hati-hati, jangan sampai keluar kalimat begitu kepada suaminya, Bu. Nggak pernah, itu nggak pernah tuh kayak berarti sama sekali nggak ada. Bapak nih, abang nih nggak pernah beliin baju loh, nggak pernah. Lo yang kemarin bagaimana? Ini kan nggak pernah kan, kayak sama sekali nggak ada. Nggak pernah perhatian sama istri, nggak pernah bantuin istri ngurusin anak, nggak pernah kalimatnya. Ini nggak pernah, dan seterusnya. Hati-hati. Ini Nabi katakan, andaikan si suaminya berbuat baik kepada si perempuan, kepada istrinya, tiba-tiba istrinya lagi kesel ngelihat sedikit kejelekan suami, lalu dia mengatakan, aku nggak pernah melihat kebaikan sama sekali darimu. Hati-hati nih. Jadi kalau misalnya suaminya hari itu nggak bantuin ibu, misalnya lagi repot, ibu lagi repot, lagi bersih-bersih rumah, lagi ngepel, anaknya ngompol dan seterusnya, bapaknya lagi misalnya lagi nggak bantuin, jangan mengatakan bapak nih nggak pernah bantuin saya sama sekali. Sabda Nabi tadi dong itu. Hati-hati, bapak nih bantuin dong pak, bantuin bang, saya lagi repot, kan begitu enak. Jangan dengan kalimat nggak pernah. Hati-hati. Kalau di sini nggak ada, Bu ya, solehah semuanya insya Allah.
Nah ini, jadi hati-hati itu yang Nabi katakan. Jadi simpel sebenarnya. Mereka ketika menjadi mayoritas neraka bukan karena urusan ibadah, tapi karena urusan gak bisa menjaga hawa nafsu mereka ketika sudah kesel dengan suaminya. Sebenarnya paling itu susah-susah gampang perempuan, Bu. Perempuan susah gampang. Pengen ke surga, oh mudah. Nabi punya kabar gembira buat para wanita. Bahkan ada seorang sahabat wanita nih, Bu. Sahabat wanita, saya lupa siapa namanya. Dia ini merasa iri dengan laki-laki. Ini hebat nih. Ini yang sering sekarang, kalau sekarang kan digembor-gemborkannya persamaan gender. Jadi pengen perempuan ini kayak laki-laki. Laki-laki punya usaha, perempuan juga dong. Laki-laki punya menjadi pemimpin, perempuan juga dong. Ini salah begitu. Lihat, kalau mereka ini irinya perempuan di zaman Nabi nggak begitu. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku adalah utusan para perempuan yang lain di kota Madinah. Kamu pengen apa wahai perempuan?" Kata Nabi. "Aku ya Rasulullah, kami ini merasa iri dengan laki-laki." "Kenapa?" "Laki-laki pergi jihad, pahalanya banyak, kami nggak dapat. Laki-laki pergi Jumatan, pahalanya besar, kami nggak dapat ya Rasulullah. Laki-laki punya pekerjaan, mereka bisa infak dengan harta mereka, kami nggak bisa ya Rasulullah." Jadi merasa iri. Mereka laki-laki ya Rasulullah nggak ada headnya, kita masih ada bolong-bolongnya ya Rasulullah, kita kurang ibadahnya. Ini mereka begitu. Jadi merasa iri. Akhirnya Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabat, pernahkah kalian mendengar perempuan yang ucapannya lebih hebat dari perempuan ini?" Ini luar biasa kata Nabi. Akhirnya beliau mengatakan, "Kalau gitu, kamu wahai wanita, wahai fulanah, kembalilah kamu kepada teman-temanmu, kamu menjadi utusan buat mereka dan buat semua kaum muslimat dari umatku." Jadi ini ucapannya Nabi, ini bukan hanya buat mereka, tapi buat semua kaum muslimah. Nabi mengatakan, ketahuilah, ketika seorang istri dia bisa berbakti kepada suaminya, manut suaminya, maka dia bisa menyamai pahala sang suami. Kan enak begitu, nggak capek kan? Suaminya Jumatan dapat pahala, suaminya berjuang di luar dapat pahala, dan seterusnya. Ketika hanya dengan patuh, dengan manut kepada suami, simpel sebenarnya. Kan sekarang kan susah. Itu kan yang susah adalah bagaimana kita melawan nafsu kita. Kalau urusan ibadah mah gampang, urusan melawan males buat ngaji gampang, melawan males buat ngaji Quran oh gampang, melawan males buat tahajud gampang. Tapi yang paling susah adalah ketika melawan emosi ketika di depan suami. Yang ada, "Bang, sudahlah kita cerai saja bang." Wah ini gawat begitu. Kamu nih gak pernah sama sekali. Ini kalimat yang hendaknya harus dijauhi. Ya, zaman Nabi pernah mendengar kisahnya. Di zaman Nabi ada seorang perempuan yang dia diamanati oleh sang suami. Sang suaminya mengatakan, "Kamu gak boleh keluar dari rumahmu kecuali setelah saya datang." Kan ada kisahnya kan. Jadi ini suaminya pergi jihad ceritanya. Pergi berjihad. Zaman dulu kan nggak ada handphone, Bu, nggak ada bisa WhatsAppan kan. Si suami mengatakan, "Kamu sebelum saya pulang nggak boleh keluar rumah." Pergilah, suami pergi jihad, lama waktunya. Akhirnya datang kabar ke seorang perempuan tadi, "Wahai fulanah, ayahmu sedang sakit, kamu jenguklah ayahmu." Akhirnya kata si perempuan, "Aku nggak boleh keluar kecuali dengan izin suami saya." Datang lagi kabar berikut di hari berikutnya, "Ayah kamu semakin parah sakitnya, dijengukin coba." Kata si perempuan, "Aku dilarang, aku belum dapat izin dari suamiku." Sampai ayahnya meninggal dunia, dapat kabar, "Wahai fulanah, ayahmu meninggal dunia, coba kamu takziah ke sana." Dia mengatakan, "Aku belum dapat izin dari suami saya." Sampai hampir dikubur pun ternyata nggak mau datang dia. Kenapa? Karena belum dapat izin dari suami. Ini kalau dilihat, ini perempuan parah banget ini kan gitu, durhaka sama orang tuanya. Oh bukan, malah ketika kabar tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, Nabi mengatakan perempuan tadi dan ayahnya diampuni dosanya. Hebat itu. Jadi patuh dengan suami. Zaman sekarang masih ada nggak gitu, Bu? Masih ada nggak? Ketika perempuan kalau mau izin WA suaminya, kalau mau keluar, "Bang, saya mau keluar dulu bang, izin bang ya ke warung." Ada nggak yang begitu sekarang? Ada nggak Pak? Saya pernah mendapati, Bu. Saya pernah ke salah satu Jamal Bahja daerah Cirebon sana. Dia cerita, "Saya ini Ustadz di rumah aja kerjaannya,
Nggak kemana-mana bu, nggak kemana-mana. Bahkan saya pun nggak berani ke warung depan. Karena saya kalau selama saya belum dapat izin dari suami, saya nggak bakal ke rumah, walaupun ke warung depan. Saking hebatnya dia. Jadi rumahnya dia itu depannya tuh warung belanja, tapi dia nggak berani keluar ke warung depan kecuali setelah dapat izin dari suami. Jadi kalau mau pergi, bang, saya mau ke warung, izin ya, baru pergi dia. Bang, saya mau beli sayur ya, izin ya, baru berangkat. Jadi izinnya bukan pas sudah nyampe. Bang, saya sudah nyampe nih, izin ya. Nah, itu bukan izin, namanya ngabari itu namanya. Baik, itu jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah jam 3 ya. Pertanyaan? Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini nggak bisa kita mungkin nanti baca kitabnya di pertemuan berikutnya insyaallah, di kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan? Betul. Itu mana mic-nya? Langsung aja. Titipan pertanyaan. Pertama, apa hukum mencukur bulu alis? Bulu alis ini? Bulu alis. Hukum mencukur bulu alis. Bulu alis ya bu, dicukur. Biar apa dicukur? Baik, jadi begini. Urusan tazayyun, urusan tajammul itu dianjurkan. Islam nggak melarang seseorang pengen berdandan dengan dandanan rapi. Bahkan dianjurkan, dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah maha indah dan Allah senang dengan keindahan. Jadi jangan sampailah orang Islam tapi kucel ya, bahasa Sundanya apa kucel? Ya begitulah, kelihatan nggak mandi, bajunya kotor, compang camping. Ini bukan Islam. Jangan mengatakan sufi. Oh, itu sufi, ustadz itu sufi. Itu bukan sufi itu. Itu namanya nggak pernah mandi, bukan sufi. Lihat bagaimana penampilan para guru-guru kita. Oh, mereka rapi dengan pakaian bagusnya mereka, ya dengan pakaian wanginya mereka. Itulah namanya disunahkan. Apalagi ketika pengen hadir kajian, pengen membaca kitab, harus dengan pakaian yang rapi. Imam Malik rahimahullah taala, beliau kalau sudah pengen membaca hadisnya Nabi, nggak sembarangan Imam Malik. Mandi dulu, beliau mandi dulu, dandan dulu, pakai pakaian yang bagus, minyak wangi, terusnya baru membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu, Islam diajarkan untuk berdandan. Tapi ingat, jangan ada rambu-rambunya dandan. Khususnya bagi perempuan. Pertama adalah perempuan tidak boleh berdandan kecuali yang sudah menikah, kecuali untuk suaminya. Kalau belum menikah bagaimana? Gak usah terlalu berlebihan dandannya. Ya sewajarnya lah. Yang penting nggak dikatakan udah suka ngaji tapi badannya nggak pernah ganti bajunya. Ini kan namanya menjelekkan Islam akhirnya. Ya sewajarnya aja ganti pakaian, kemudian dengan pakaian rapi sewajarnya. Tapi kalau dia sudah bersuami, maka dia boleh memoles wajahnya, pakai make up segala macam, tapi hanya untuk suaminya. Itu bagus. Tapi itu rambu-rambunya. Jadi perempuan yang sudah menikah dia tidak boleh berdandan kecuali untuk sang suami. Kemudian ketika berdandan jangan sampai melanggar syariat. Nabi pernah bersabda, perempuan-perempuan yang Nabi laknat karena saking mereka melanggar hukum syariat ketika berdandan. Di antaranya adalah la'anallahu al-mutafallijat atau kama qala. Nabi melaknat orang yang atau la'anallahu al-wasilat wal mustausilat. Nabi melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Ini dandan yang nggak boleh adalah nyambung rambut. Kan ada ya, disambung rambut ini nggak boleh, haram hukumnya. Jadi yang punya pekerjaan pun dia dilaknat, yang minta pun dia akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Termasuk adalah ukir, nyukur alis. Kalau hanya diwarnai nggak masalah, namanya tazyin. Tapi kalau sudah dicukur kemudian dilukis mungkin begini naik turun alisnya, itu yang nggak boleh. Simpelnya begini, gampangnya adalah dalam berdandan yang dibolehkan adalah hanya tazyin, hanya berhias. Tapi kalau sudah merubah bentuk itu yang dilarang. Mencukur kan merubah bentuk. Kemudian apalagi operasi plastik merubah bentuk. Hidung yang tadinya pesek jadi mancung dirubah bentuknya, kan padahal manis pesek itu kan ya. Kan gitu ya. Ini kan biar gak sakit hati. Manis orang pesek itu.
Apalagi, jadi kalau sudah sampai merubah bentuk maka ini yang dilarang. Tapi kalau sebatas tazyid maka masih dibolehkan. Nah, mencukur alis kemudian dibentuk, dilukis dengan lukisan yang lain namanya taghyir, namanya merubah, itu yang diharamkan, termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Jadi hukumnya tidak boleh. Ya, jadi mencukur bulu alis nggak usah, ya sudah apa adanya. Ya, insya Allah. Makanya jadi begini, yang laki-laki pun, yang para suami adalah resepnya, kuncinya supaya, Ustaz bagaimana supaya istri saya paling cantik sedunia? Pejamkan mata, ghaddul basar kuncinya. Tapi kalau naudzubillah, kalau ada seorang laki-laki yang dia matanya ini jelalatan, ngelihat sana sini, akhirnya dibanding-bandingkan, kok kamu nggak seperti ini sih dek? Ini hati-hati. Dan naudzubillah, kami sering mendengar kisahnya itu Bu, sering mendengar curhatan. Ada misalnya si fulana, dia mengatakan begini kepada istrinya, dek kamu kenapa sih, kamu kok kalau pakai minyak wangi nggak kayak si itu sih? Naudzubillah. Kok sampai berarti dia membayangkan ini si suami. Jadi berkata kepada istrinya, dek kamu kok kalau pakai minyak wangi coba dong kayak si fulana dong, saya suka dengan wanginya. Naudzubillah, berarti dia ini suami menikmati baunya si perempuan yang tadi. Ini adalah musibah begitu. Dek, kamu kalau pakai kerudung jangan begini dong. Coba kamu kerudungnya tuh kayak si fulana tuh, itu kerudungnya bagus. Nah, ini matanya berarti nggak dijaga berarti itu. Ya, kamu kalau pakai baju jangan yang begini, saya nggak orang suka. Tuh, kemarin saya di pasar ada perempuan bajunya begitu, saya suka. Ini matanya jelalatan sama suaminya ini. Ini yang musibah. Ya, maka dijaga pandangan. Baik, hukumnya adalah tidak diperkenankan mencukur bulu alis. Kemudian berikutnya, pertanyaan selanjutnya, jambul yang menyerupai punduk unta itu seperti apa? Ya seperti punduk unta. Dan solusi bagi perempuan berambut panjang agar tidak menyerupai punduk unta. Memang ada hadis yang mengatakan, redaksi hadisnya kami lupa. Iya, perempuan yang dia menyerupai ini. Jadi begini, yang tidak boleh bukan simpelnya gini. Ketika kita berdandan sekiranya adalah dengan penampilan yang bisa mencolok, itu dilarang. Itu dilarang. Makanya kami sangat senang, sangat bangga kalau misalnya ada para akhwat ketika dia berdandan memakai hijab betul-betul sempurna. Maksudnya apa? Nggak macam-macam lah, nggak neko-neko. Ada yang dengan neko-neko, dengan pak. Jadi mohon maaf, Nabi mengatakan nanti di akhir zaman banyak perempuan yang kasiat tapi ariyat. Kasiat ariyat. Dia pakai baju tapi kayak nggak pakai baju. Maksudnya apa? Menutup aurat tapi masih, mohon maaf, memperlihatkan bentuk tubuhnya mereka. Ini kan terlalu banyak modis hijabnya itu. Yang beginilah, sudahlah. Kalau hijab ya sudah begitu aja kan, nggak masalah. Sudah pantas lah kelihatannya. Ya, jadi dengan hijab yang panjang, misalnya sampai menutupi, mohon maaf, bagian dadanya itu adalah bagus. Ini kenapa kok sampai dilarang? Karena biasanya orang yang pakai model begitu yang sampai kelihatan apa namanya? Punduk onta itu kan kalau pakai pasmina itu. Pakai pasmina ketat, cuma dilihat kadang cuman hijab nggak niat, maksudnya dia hanya ditempel begini, tempelin ini masih kelihatan rambutnya, ininya masih kelihatan. Jadi kalau hijabnya begitu dilihat dengan pasmina pasti kelihatan sininya. Itu karena ketat gitu. Jadi intinya ya perempuan kalau misalnya rambutnya panjang, kalau diurai begini kan juga bakal kelihatan kan, otomatis harus diikat. Tapi kalau misalnya dia terlalu ketat maka akan terlihat seperti punduk onta tadi. Jadi makanya kalau berdandan bagi yang akhwat gak usah neko-neko, gak usah macam-macam dandannya, dengan hijab yang syar'i lah. Ya, dengan dandanan yang pantas. Dia diikat nggak masalah, diikat di sini pakai apa? Pakai konde tadi, diikat nggak masalah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dari sini. Jadi jawabannya silakan di kesalahan ada yang bertanya di sini. Jadi jawab video satu dan beberapa satu para kami ada yang ingin bertanya. Ada bisa maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Mohon maaf penasaran pernah mendengar bahwa istri yang kecup dengan suami, Istri yang istri ya. Kalau istri yang kecup dengan suami dapat pahala seperti kecup hajar aswad. Katanya sekarang yang saya menjadi pertanyaan, kalau sang suami kecup dengan istri pahalanya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ibu saya ada cukup Apa tadi? Apa tadi? Apa tuh ya? Bagaimana hukumnya kalau suami mengacup? Kan tadi perbandingan ngecup Ngecup kening sih. istri seperti ngecup hajar aswad. Oh baik. Bagaimana? Baik, mengecup kening istri seperti mengecup hajar aswad. Seperti itu? Hah? Suami mengecup keningnya istri seperti Pertama kan bagaimana istri mengecup suami. yang ditanyakan itu pahalanya? Pahalanya seperti apa? Tadi saya dengar kok ada hajar aswad. Apa keningnya kayak hajar aswad gitu? Jadi ngecupnya jangan kayak ngecup hajar aswad. Kalau ngecup hajar itu kan berdesak-desakan. Baik, pahalanya. Baik, ini insya Allah yang bertanya adalah masih bertahan cintanya insya Allah dengan istrinya, dengan pasangannya. Yang mudah-mudahan nggak boleh kalah romantisnya dengan yang sudah sepuh nih. Sepuh tapi masih romantis. Baik, jadi itu dianjurkan bahwasanya kita ini mempertahankan rasa cinta kita, mesra kita dengan pasangan. Ya kan nggak enak kalau misalnya tinggal bertahun-tahun kita dengan pasangan tapi ada berantem, ini nggak enak. Walaupun duitnya tuh banyak, kayak nggak enak gitu hidup itu. Tapi kalau sudah mesra dengan pasangan, romantis, walaupun utang banyak, enteng aja karena dihadapi dengan bersama. Ya, pahalanya bagaimana? Ustaz, pahalanya sebesar apa sih kalau suami mengecup kening istrinya atau sebaliknya? Dari sisi pahalanya wallahu alam kami belum pernah membaca hadisnya atau apa. Yang jelas ini adalah mempertahankan cinta dengan pasangan. Ya kan, dan Nabi mempraktekkan, Nabi dicontohkan, ini bahkan dijadikan sebagai istidlalnya para ulama, hujahnya para ulama dalam hal batal atau tidak kita menyentuh perempuan yang bukan mahram. Jadi kan ada pembahasan dalam fikih, ketika ada laki-laki yang dia menyentuh perempuan yang bukan mahram, apakah batal? Madzhab Syafi'i adalah batal. Ya kan, batal. Tapi madzhab Hanafi enggak. Madzhab Maliki kalau dengan syahwat maka batal. Ya kan, maka dalam Quran aula mastumun nisa, yang aula mastumun nisa, kalau kita madzhab Syafi'i pahamnya adalah menyentuh. Mau disentuh sengaja, mau enggak, pokoknya ketika bersentuhan langsung kulitnya laki dengan perempuan yang bukan mahram adalah batal. Tapi madzhab lain enggak, ada yang mengatakan harus dengan syahwat. Bahkan madzhab Hanafi enggak batal kecuali berhubungan. Ini kan, ternyata di situ dikuatkan dengan hadis. Ada hadis Nabi mengatakan, Nabi setiap ingin pergi, Nabi mengecup kening salah satu istrinya Nabi. Berarti sunnah hukumnya. Berarti bapak-bapak pertahankan. Jangan, Mi berangkat ya, Assalamualaikum. Sampai begitu berangkatnya. Mi udah belum nih, udah berangkat ya, berangkat. Ya nggak ada masalahnya. Mi berangkat dulu ya, sini kecup keningnya. Atau salim. Ustaz, nanti kan batal wudhu lagi. Kan gitu. Kalau batal wudhu lagi. Ya, intinya harus mesra, harus romantis dengan pasangan. Ya. Dan kita minta sama Allah supaya tambah cinta kita kepada pasangan kita.
Ini yang sering gue ajarkan. Jadi kita jangan minta, ya Allah jadikan pasangan saya tambah cinta kepada saya. Jangan begitu doanya. Tapi doanya, ya Allah jadikan saya tambah cinta kepada pasangan saya. Gitu loh doanya. Jadi jangan doa, ya Allah jadikan dia tambah cinta kepada saya. Jangan begitu. Jadikan saya tambah cinta kepadanya. Begitu. Karena kalau pasangan cinta kepada kita yang nggak ada cinta, kita hambar. Ngapain ini orang ini kan gitu. Ya kan, itu percuma. Maka kita pengen dia cinta kepada saya pun cinta kepada pasangan saya. Jadi saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi untuk masalah bagaimana pahalanya, wallahu alam, yang jelas adalah sunnah. Karena dia mempraktekkan kepada salah satu istri beliau. Wallahu alam bishawab. Yang perempuan? Enggak ada. Ibu enggak ada yang mau tanya? Enggak ada ya? Cukup. Hah? Cukup Bu? Biasanya banyak yang nanya ibu-ibu. Masya Allah, sudah. Baik, kita akhiri. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu-ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati, dari kebencian, dari kedengkian, dari rasa iri dengki kepada kawan kita, kepada saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang saling cinta karenanya. Allah jadikan kita dan keluarga kita, anak-anak kita menjadi ahli sholat, kerabat ahli sholat, dijauhkan dari meninggalkan sholat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya umur panjang, sehat walafiat, dimudahkan urusan, dimudahkan rezeki, dicukupkan dengan rezeki yang halal penuh dengan keberkahan, dimudahkan dalam ibadah, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kelak bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.